Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya ingin berbagi ingin nge-share kembali tentang di Al-Quran itu ada satu surat yang aneh tapi berkaitan dengan kekayaan. Surat apakah itu? Baik, sebelum lebih jauh terima kasih banyak sudah membantu untuk di subscribe, like, dan share, dan juga komen-komen silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Quran itu ada satu surat tentang hari kiamat. Atau hari kiamat kisahnya kayak apa, kedahsyatannya luar biasa. Tapi anehnya ini surat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama salafun saleh membaca, bahkan mendawamkan. Bahkan ada riwayat mengatakan barang siapa yang rutin membaca surat Al-Waqiah, maka akan Allah jauhkan dari kefakiran. Allah, coba aneh tentang kiamat tapi berhubungan kaitan dengan kekayaan lah, begitu kira-kira. Baik, saya tidak membahas tentang kenapa surat ini hari kiamat tapi terkait dengan kekayaan, tidak. Saya hanya menyarankan atau mengajak Anda semua untuk mari kita dawamkan, yang penting kita ikuti Nabi Muhammad. Kalau mau tahu tentang ada apa pada surat tersebut, silahkan belajar kepada guru-guru ahli tafsir dan lain sebagainya. Baik, ternyata kalau kita baca surat ini itu sebentar loh, 1 lembar setengah. 1 lembar setengah. Kalau kita baca cepat itu cuma 5 menit, asli cuma 5 menit. Cuma 5 menit. Sehingga kalau kita baca pagi dan malam itu cukup 5 menit, nggak lama. Kalaupun kita lama-lama 10 menit lah. Sedangkan waktu kita 24 jam, nggak menyita waktu. Oleh karena itu banyak misteri keajaiban yang kita nggak sampai ilmu pikiran kita tentang surat ini. Sudah kita ittiba pada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Bukankah kita senang ketika kita dengan pembahasan ada amalan untuk kekayaan? Baik, ada satu kisah. Saya punya teman sekaligus guru, ini terkait dengan surah Al-Waqiah. Satu waktu beliau seminggu lagi akan melangsungkan perjalanan pada satu hajat lah begitu, membutuhkan uang yang tidak sedikit. Sedangkan beliau ini nggak punya kerjaan, nggak punya gaji, dagang pun ala kadarnya jajanan anak-anak mungkin begitu. Maka kemudian beliau alhamdulillah ingat, beliau pernah nyantri, pernah diijazahkan oleh gurunya itu kalau punya satu hajat terkait dengan keuangan atau kebutuhan lainnya, baca dah surah Al-Waqiah sebanyak 21 kali. Maka kemudian beliau wudhu, kemudian sholat hajat 2 rakaat, lalu duduk membaca surah Al-Waqiah sebanyak 21 kali. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, qadarullah, dengan izin Allah sebelum hari H beliau akan melangsungkan perjalanan, 1 hari sebelumnya, kalau nggak salah malam itu, yang besok pagi akan melangsungkan perjalanan, qadarullah entah dari mana tiba-tiba beliau dipanggil ke sana panggil sini untuk melakukan ada satu kajian dan lain sebagainya. Alhamdulillah terkumpullah sejumlah uang yang itu lebih dari apa yang beliau butuhkan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silakan dah dibaca surah Al-Waqiah. Apalagi kalau kita dawamkan pagi, pagi sama malam. Silakan dah tuh. Bahkan saya mendapatkan tuh kemarin, apabila kita bacakan setiap
selesai sholat 5 waktu kita baca surat Al-Waqiah, insya Allah tidak akan lama dunia akan mengejar kita. Allah, insya Allah. Maka yuk dawamkan. Cuma tadi kalau saya baca cepat itu cuma 5 menit. Kemudian ada pertanyaan, emang boleh kita hidup kaya? Bukankah kita harus zuhud, qanaah, dan lain sebagainya? Baik, ini pertanyaan luar biasa. Saya akan jawab dengan cerita. Beberapa hari lalu, dari awal Ramadan sampai insya Allah hari ini, saya masih ngaji kepada kami punya guru Al-Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, pimpinan daripada Yayasan Al-Hawthah Al-Jindaniyah Bogor. Beliau di situ berkisah tentang seorang ulama yang hidup zuhud tapi bergelimangan dengan harta. Kok bisa? Ya, baik. Satu waktu ada adik kakak, ternyata ini sama-sama ulama besar, cuman hidup di daerah yang berbeda. Ada seorang murid berguru kepada sang adik, akan melangsungkan perjalanan ke Mesir. Ternyata di sana tinggallah sang kakak. Sang adik nitip kepada muridnya, sampaikan kepada beliau adalah kakakku dan beliau adalah ulama besar yang sangat zuhud. Sampaikan salamku dan bilang kepadanya aku minta wasiat darinya. Maka kemudian berangkatlah, dan singkat cerita beliau bertemu dengan sang ulama ini, yaitu yang juga adalah kakak sang adik. Maka kemudian beliau sampaikan hajatnya dan salam dari sang adik untuk sang kakak. Maka kemudian ini sang murid ketika bertemu dengan kakak itu, sang ulama itu bingung. Bukankah kalau ulama itu hidupnya zuhud, qanaah dan sebagainya, tapi kok ini rumahnya gede, bak istana, ya, kendaraan banyak, usaha banyak dan lain sebagainya. Kemudian belum hilang penasarannya, sang kakak memberikan wasiat seperti mana yang si adik minta. Apa wasiatnya? Wasiatnya adalah hiduplah zuhud karena Allah. Makin bingung ini sang murid. Akhirnya pamitlah sang murid, ketemu kembali, pulang dia bertemu sang gurunya. Ini sang guru sudah menanti wasiat apa yang akan diberikan oleh sang kakak. Maka kemudian sampaikanlah bahwa pesannya adalah engkau harus hidup zuhud karena Allah. Akhirnya nih sang ulama menangis jadi-jadinya sampai beberapa hari tidak keluar rumah karena memang pingsan. Maka setelah siuman, setelah sadar, sang murid bertanya kepada nih guru. Bahasa kita begini, wahai guruku, aku lihat engkau sudah hidup begitu zuhud, begitu apa adanya, engkau rajin berpuasa dan lain sebagainya. Namun kemudian engkau minta wasiat kepada ulama itu, yang mana dia adalah kakakmu, titip wasiatnya adalah zuhud. Aku melihat dia itu bergelimangan dengan harta, rumah mewah dan lain sebagainya. Aku semakin bingung, gak sampai pikiranku, gak sampai akalku ke sana. Sebenarnya seperti apa itu zuhud? Maka kemudian sang guru ini mengatakan, ya, sadarilah, ketahuilah wahai muridku, betul apa yang dikatakan oleh kakakku. Beliau, ya, hidup begitu bergelimang dengan harta, ya, yang seperti mana engkau ceritakan dan engkau lihat, itu tidak sedikit pun harta itu bercengkram di dalam hatinya. Tahukah engkau, sekalipun kalau uang, harta yang berlimpah itu Allah hanguskan dalam kehidupan kakakku, beliau tetap zuhud, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dulu pernah terjadi, beliau kaya, jatuh, dan ketika jatuh tidak merubah keadaannya, lalu Allah kembalikan semuanya kepadanya. Sedangkan aku, yang engkau lihat kehidupanku menurut engkau zuhud,
di hatiku bertengger keinginan bahwa aku juga ingin seperti kakakku. Allahu Akbar. Ya, maka di sini membuktikan ya, harta kita miliki bukan tidak boleh, dunia kita miliki bukan tidak boleh. Yang tidak boleh adalah kita mengejar dunia dan meninggalkan Allah. Ya, maka dari itu ya, mari kita dawamkan dah ya. Kita dawamkan amal sholawat ya, atau surat Al-Waqiah, bahkan duha ya, sholat duha. Sholat duha itu adalah bahasa kasarnya sholat untuk Allah jauhkan kita dari kefakiran miskin ya. Oke, bukankah sebaik-baik harta adalah yang ada di tangan seorang muslim? Orang muslim kalau Allah titipkan harta itu tidak akan merubah karakternya menjadi sombong, tidak ya, tidak merubah dia untuk melupakan pada Allah, tidak. Bukankah ulama-ulama juga pun banyak yang kaya, tapi lihat apa, kehidupannya tetap sederhana, tetap zuhud, bahkan beliau menginfakkan, mensodakohkan semua hartanya. Allah gak main-main. Dan masih banyak cerita kisah lainnya ya, mudah-mudahan cerita singkat ini menggugah kita untuk terus mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin hidup kita mulus, Allah bantu, maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perbaiki ya, kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan jadikan dunia itu ngejar-ngejar kita. Allah. Nih, sebenarnya saya mau cerita lagi. Ya, ada ulama dia tinggalkan dunia tapi dikejar-kejar oleh dunia. Coba itu. Baik, singkat ya. Ada seorang ulama punya murid. Ya, jangan ceritain kali ya. Nanti di video yang lain saya akan ceritakan. Ya. Ulama ninggalin dunia, malah sebaliknya dikejar-kejar oleh dunia. Insya Allah di video selanjutnya ya, nantikan terus video-video yang akan saya berikan. Saya sudah siapkan, insya Allah segera akan tayang. Mohon koreksi kalau ada banyak kesalahan dan mudah-mudahan bermanfaat. Doakan semoga saya istiqomah bisa menjalankan apa yang saya katakan tadi. Tahadus bin nikmah ini adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh kami punya guru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala langkah-langkah kita, dan yang terpenting Allah membersamai kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, ila liqa ma'asalamah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.